Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, apa kabar Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan sahabat sekalian? Semoga semakin sehat fisiknya, sehat jiwanya, tentunya yang paling penting sehat hatinya. Alhamdulillah kita jumpa lagi di Bila Family Class, yaitu ruang belajar keluarga Indonesia, persembahan dari Bila Verbal Indonesia sebagai langkah ikhtiar iman maksimal membuat keluarga Indonesia sehat fisiknya, sakinah keluarganya, dan sejahtera finansialnya. Untuk sama-sama kita belajar tentunya menghadirkan guru-guru kita yang mudah-mudahan Allah jagain terus langkah perjuangannya. Mudah-mudahan lewat wasilah guru kita semuanya ini Allah hadirkan hidayah dan pemahaman, bahkan taufiknya Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baik kawan-kawan sekalian, saya coba cek sound terlebih dahulu. Bagaimana suara saya? Jelas terdengar? Mohon responnya di kolom chat yang ada. Mbak Luciana Dewi, jelas dari Sawah Lunto. Bu Dr. Ros, alhamdulillah jelas. Mbak Endang, alhamdulillah jelas Mas, alhamdulillah. Jelas, alhamdulillah. Pak Jirian, jelas banget, alhamdulillah. Sehat Pak Ji? Mas Urwah Hasan, jelas alhamdulillah Madiun, Masya Allah. Cianjur jelas. Jadi Mbak Tuti, Jatuh, alhamdulillah jelas. Pak Tejo jelas. Mbak Nafisa, Solo jelas. Alhamdulillah, syukran kepada kawan-kawan yang sudah respon. Semoga setiap rasa antusias kita, begitu juga Allah akan antusias untuk mengabulkan hajat-hajat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin malam ini saya Ridwan Sabriansyah akan menemani guru kita semua, guru kehidupan bagi saya pribadi juga, dan guru kita semuanya tentunya, yaitu Kak Triawan Kolopita atau biasa dipanggil dengan Kak Yawan, yang insya Allah akan berbagi kesempatan malam hari ini, berbagi inspirasi tentunya, berbagi ilmu dengan kita semuanya, yang mudah-mudahan dengan itu kita akan banyak ilmu dengan Kak Yawan tentunya. Akan bertambah ilmu kita tentang keluarga, tentang parenting. Wabil khusus sesuai tema kita pada malam hari ini adalah gadget anak keluarga. Karena kecanggihan teknologi informasi belakangan ini justru menjauhkan yang dekat. Jadi anak dan orang tuanya yang tinggal dalam satu rumah pun itu jarang berinteraksi karena sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi bagaimana sebaiknya kita menyikapinya? Insya Allah nanti akan dibahas langsung oleh pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Kak Yawan. Alhamdulillah yang saya lihat di room sudah 44 partisipan yang antusias untuk hadir. Dan coba kita cek dulu nih dari mana aja yang sudah pada hadir nih. Mohon responnya di kolom chat. Ada Mbak Uut, ya Batam, Sawah Lunto, Mas Samba hadir, Masya Allah, semoga Allah jagain teman-teman. Taiwan, Mbak Suci Madiun, Mas Nanang Pamekasan, Jambi, Gorontalo, Masya Allah. Malang hadir, Bunda Mita, Jakarta hadir, Jakarta dekat saya ya, Jakarta. Depok hadir, Teh Roza.
Makassar hadir. Lumpur Lapindo, wah Sidoarjo ini Lumpur Lapindo. Mbak Aru Magelang hadir, Masya Allah. Kita doakan ya teman-teman yang antusias, termasuk juga yang menghidupkan fitur videonya. Nah, tentu ini yang bisa kita lihat secara langsung ya. Jadi sebisa mungkin untuk menyalakan fitur videonya. Dan juga kita berharap untuk tetap menjaga aurat apabila fitur video diaktifkan. Dodol Garut hadiroh, Masya Allah. Mbak Evi dari Brebes. Biasanya Brebes ini bawang merah nih khasnya nih. Baik, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di Bila Family Class ini. Tentunya akan ada banyak hal yang kita pelajari, seperti kemarin bersama Ustadz Yosi, yaitu desain keluarga surga, dan pada malam hari ini insya Allah akan kita bahas terkait parenting, yaitu tentang gadget, anak, dan keluarga, yang akan langsung disampaikan oleh Kak Yawan. Telur asin, ya itu Brebes gitu ya. Baik, luar biasa sekali ya. Semoga wasilah Bila Family Class ini bisa saling mengobati rindu kita, bisa saling menyapa tentunya, dan bisa ada satu wadah untuk kita saling silaturahmi. Walaupun kita via Zoom, semoga tidak menghilangkan keberkahan untuk teman-teman semuanya. Tentunya bahagia sekali ya kita bisa saling silaturahmi di Bila Family Class ini. Alhamdulillah sekarang sudah 45 partisipan yang hadir. Baik kawan-kawan semuanya, di Bila Family Class ini selain kita bagi-bagi ilmu, kita juga akan bagi-bagi hadiah tentunya. Akan ada beberapa hadiah yang akan kita siapkan. Jadi stay tune terus sampai akhir acara karena akan kita infokan di akhir sesi nantinya. Alhamdulillah kita nggak akan lama-lama lagi ya. Kita sapa dulu dong Kak Yawan yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Yawan, apa kabarnya nih? Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Yawan? Alhamdulillah khair Mas Febri. Antum gimana kabarnya Mas Febri? Sehat? Alhamdulillah baik Kak Yawan. Masya Allah, tabarakallah. Gimana nih Mas? Ini Kak Yawan nih udah ada sekitar 48 partisipan nih. Masya Allah, coba disapa dulu dong yang hadir. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BFC gitu ya, Be Live Family Class yang semuanya para ayah bunda dan sahabat-sahabat semuanya tadi dari Indonesia bagian timur sampai Indonesia bagian barat gitu ya, bahkan ada yang dari luar negeri, Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, bernaung berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisinya hari ini, mudah-mudahan selalu bisa menemukan pesan cinta terbaiknya dalam hidup kita sehingga bisa terus merasakan desa nafas syukur, desa nafas cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bahagia bisa ditemani Mas Febri dan dari Be Live Family Class, lebih khusus dari ayah bunda semuanya nih. Biasanya ngisi teras PPA ya, tiba-tiba ngisi kayak gini tuh nge-MC aja, aneh nge-MC aja ya, Mas Febri aja ngisi kayaknya. Aduh, jangan gitulah. Baik Kak Yawan, silahkan nih dikasih dong sedikit teaser, sedikit bocoran terkait dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Siap, syukron Mas Febri. Alhamdulillah ayah bunda dan sahabat Be Live Family Class semuanya gitu ya. Satu hal yang jadi sebuah habit atau hal yang menjadi sebuah kebiasaan di zaman sekarang itu adalah kita tuh hidup berdampingan dengan yang namanya gadget gitu ya.
Jadi kita itu punya dua dunia sekarang. Ada dunia nyata sama dunia maya gitu ya. Tapi ada sesuatu hal yang bisa jadi kita sadari mulai cukup memberikan dampak baik buruk maupun yang kurang yang baik maupun buruk dalam kehidupan kita gitu ya. Bahkan kita zooman kayak gini pun kita pakai gadget gitu kan. Kita pakai handphone, kita pakai tab, kita pakai laptop dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita berangkat dulu dari satu hal. Apa yang kita rasakan selama pandemi ini berlangsung? Selama pandemi ini lebih dari setahun ini gitu. Sebenarnya ada satu kebahagiaan yang bisa jadi menurut kita ini kebahagiaan malah jadi sebuah petaka. Apa kebahagiaan itu? Bukankah dulu kita sebelum pandemi merindukan waktu berkumpul bareng orang-orang yang kita sayang di rumah gitu ya. Tapi kalau mau jujur ternyata nggak banyak yang bertahan 3-5 bulan udah berteriak dari dalam rumah. Kapan pandemi ini berakhir? Kayaknya rumah udah bagaikan neraka. Padahal dulu itu adalah sesuatu yang sangat dirindukan. Kapan bisa ngumpul dengan orang-orang yang terdekat? Tapi pas dikasih Allah ngumpul dalam rumah selama pandemi, malah kita merasa kok makin gak nyaman. Kalau itu yang kita rasakan, bisa jadi ada sesuatu yang butuh diperbaiki dalam kehidupan keluarga kita. Atau bisa jadi selama kita di rumah, malah kita tetap merasa jauh dengan orang-orang terdekat. Fisiknya dekat, tapi kok hatinya jauh. Dan bisa jadi yang menjarakkan hati kita itu adalah gadget gitu kalau bahasanya. Kalau saya sampaikan lewat ceweknya itu gini. Berapa banyak dari kita yang hari ini merindukan kedekatan dengan orang-orang yang kita sayang. Jangankan dengan anak. Kita kan belajar tentang parenting gadget gitu ya. Kita bahas tentang pengasuhan. Tapi sebelum kita bahas pengasuhannya, bisa jadi dengan pasangan kita saja kita sudah mulai merasakan jauhnya kondisi hati kita. Kenapa? Karena setiap kita bisa jadi hari ini sudah terlalu dekat dengan yang namanya gadget gitu kalau bahasanya. Sederhananya begini. Kita itu seringkali datang gitu ya dari luar rumah, ketemu sama anak, yang anak tanyakan adalah, mama, papa, bukan gimana kabarnya, mama, papa sehat, mama, papa tadi di jalan lancar jalannya, kemudian mama, papa gimana. Bukan tentang kita yang ditanyakan, tapi yang pertama kali anak tanyakan adalah, mama, papa boleh pinjam gadget? Betapa kita sudah mulai lebih dirindukannya gadget ketimbang diri kita. Bukankah ini sudah ada sesuatu yang mulai berbeda dalam kehidupan kita? Kalau sekiranya hidup saja anak lebih merindukan gadget, gimana kalau kita telah tiada? Padahal kita ingin sepulang nanti kita kepada Allah, kita ingin dirindukan oleh anak-anak kita lewat doa-doa terbaik kita. Tapi kalau selama kita hidup saja, anak-anak lebih dekat hatinya melekat dengan gadget, terus bagaimana nanti sepeninggal kita gitu ya. Banyak juga bahkan ternyata dampak dari gadget itu bukan cuma tentang itu, tapi berapa banyak dari anak-anak kita yang sudah mulai asosial. Ternyata sikap instan anak itu adalah lahir dari kebiasaan dia dengan gadget. Berapa banyak orang yang merasa pede ketika anaknya seharian penuh dengan gadget. Anak saya, Kak, wah itu bagus banget, Kak, sepulang dari sekolah nggak kemana-mana, Kak, di rumah aja pegang gadget aja, dan itu bagus, Kak. Ada juga orang tua yang merasa begitu. Tapi saya pernah ketemu sama seorang anak, ada orang tua yang konsultasi gitu ya, Kak, anak saya umur 3 tahun kalau nggak ada gadget nggak bisa makan. Nah, apakah ini hal yang baik atau enggak gitu? Dan banyak lagi yang kita temukan. Bahkan ada, nanti insya Allah saya tanyakan, ada sebuah video yang bahkan itu sudah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan gitu. Ketika anak sudah kecanduan gadget. Pertanyaannya adalah, seperti apa sikap kita terhadap gadget gitu ya? Apakah kita harus narik gadget ini? Atau bagaimana cara kita agar anak nggak apa-apa dia berinteraksi dengan gadget, tapi dia tidak kehilangan
ikatan hati dan jiwanya dengan kita. Bagaimana agar gadget tidak mempengaruhi perilaku anak kita? Bagaimana agar gadget itu tidak hilang ikatan hatinya dengan kita? Dan yang paling penting adalah bagaimana agar gadget mendatangkan manfaat yang lebih besar kepada anak-anak kita, bisa jadi kepada diri kita dan tidak mendatangkan kemudaratan. Nah, seperti apa insya Allah kita akan coba bahas insya Allah malam ini. Mudah-mudahan Allah bimbing, mudah-mudahan Allah ridhoi. Amin insya Allah. Baik, Masya Allah. Syukran Kak Yawan. Jadi malam hari ini temanya, Masya Allah ya, sangat bermanfaat sekali ya, apalagi di zaman sekarang, di zaman era digital. Bukan cuma era digital, sekarang juga bisa iri digital gitu ya Kak Yawan ya. Jadi nanti bakal dikasih tahu ya, Mas. Bakal kita bahas secara lengkap bagaimana cara kita menyikapi terhadap di era-era digital sekarang. Jadi insya Allah akan lebih diulas lagi. Tentunya udah pada enggak. Jadi mari kita ulas ya. Tapi sebelum kelas dimulai, mari kita saksikan video bumper berikut ini. Baik, Bila Family Class ini dipersembahkan oleh Bila Verbal Indonesia, PPA Institute, dan IOA Healthcare. Baik, sahabat-sahabat semuanya, ayah bunda sekalian, mari kita bareng-bareng mulai Bila Family Class ini dengan kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wasilah lisan dari Kak Yawan, guru kita semuanya, bisa jadi inspirasi kebaikan, bisa jadi wasilah hidayah, bisa jadi kebermanfaatan buat semuanya, dan juga termasuk dihujamkan kepada kita banyak keilmuan terkait dengan parenting. Jadi bismillah Kak Yawan, sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kak Yawan, tafadhol maskuratan. Afwan Kak Yawan, di unmute terlebih dahulu Kak Yawan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Rabbi shrah li sadri wa yassir lil amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu dan sahabat Bilai Family Class pada kesempatan ini?
Sekali lagi mudah-mudahan niat kita Allah selalu jagain. Hadir di sini semata-mata menuntaskan peran kita gitu ya, untuk menjaga amanah Allah dalam setiap kehidupan kita. Makasih banyak yang sudah pada antusias gitu ya pada kesempatan ini belajar dari kita, sebenarnya sharing aja dari Al-Fakir. Mudah-mudahan Allah bimbing lisan ini, Allah temani sesi sharing pada kesempatan ini untuk bisa menyampaikan apa-apa yang ayah bunda, sahabat semuanya butuhkan, bukan yang diri ini ingin sampaikan, tapi yang benar-benar yang sahabat semua butuhkan, dan semata-mata yang dibutuhkan itu yang Allah ridho gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nyapa dulu nih. Ini ada Bu Dokter Lucy, Masya Allah, tabarakallah ya. Ini satu saya sebenarnya yang belajar nih dari Bu Dokter gitu ya. Sama Mas Febri juga belajar nih. Bu Suci, Wahyu Ningsi, Masya Allah. Mana nih? Oh, ada Pak Ajirian, Masya Allah dari Garut. Saya belum pernah ke Garut. Kapan diundang ya? Bu Ros, Masya Allah, Tabarakallah, mudah-mudahan selalu sehat, bernaung berkahnya semuanya, dan sahabat semuanya yang pada nyimak nih, 50 lebih partisipan gitu ya, dan semuanya pada antusias. Mudah-mudahan berkah insya Allah gitu ya. Alhamdulillah, satu kebahagiaan pada kesempatan ini saya Allah takdirkan bisa nemanin sahabat semuanya, yakni Mas Reza, Masya Allah juga. Ini Bu Roza juga dalam perjalanan, mudah-mudahan ya manillah, mudah-mudahan Allah selalu jagain dimanapun berada gitu ya. Pengen ngobrol-ngobrol aja sebenarnya, saya mah kelasnya kelas MC saja ya. Saya pengen nemenin Mas Febri saja sebenarnya gitu ya. Nemenin Mas Febri saja. Tapi ada beberapa hal yang Allah titipkan bagi Al-Fakir dalam perjalanannya, kurang lebih diamanahkan nemenin anak-anak remaja di seluruh Indonesia di kelas-kelas PPA 14 gitu ya. Sejak tahun 2017 akhir sampai dengan detik ini, dan kurang lebih sudah 1 tahunan lebih juga, hampir 2 tahun ini diamanahkan dengan kelas PPA for Parenting. Dalam perjalanannya membersamai seluruh keluarga di Indonesia, tentunya ayah bunda gitu ya, adik-adik teens gitu ya. Banyak hikmah yang dalam perjalanannya Allah hadirkan. Mudah-mudahan secercah hikmah itu, sedikit dari apa yang Al-Fakir dapatkan dalam perjalanan ini, mudah-mudahan bisa jadi satu inspirasi, jadi satu ilmu yang mudah-mudahan bisa jadi jalan wasilah pertolongan, hidayah, dan kalau boleh bahkan ini mudah-mudahan jadi satu kebaikan buat ayah bunda dan sahabat dari wilayah family class semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini silahkan di-share juga info ini, mudah-mudahan sebelum ini kita mulai. Saya biasanya ini sebenarnya jadi modul tersendiri saya gitu ya, hampir dibuatkan kelas 3 jamnya. Dulu saya hampir buatkan kayak kelasnya The Happiness Journey-nya Ustadz Sony dan lain sebagainya. Insya Allah saya wakafkan, nggak dibuatkan kelas, tergantung dari request-nya teman-teman. Biasanya ngisi ini Mas Samba, Masya Allah, tabarakallah. Belum ke Mas Samba. Gitu ya. Baik, biasanya ngisinya 3 jam materi ini, tapi mudah-mudahan 30 menit, sejam ke depan insya Allah cukup gitu ya. Mudah-mudahan bisa tersampaikan semua esensinya. Tapi intinya adalah, Sawalunto gitu ya. Ya saya baru nyampe ke Bukit Tinggi, belum sampai ke Padang. Bukit Tinggi udah. Kemarin pernah ngisi di Padang bareng Ustadz Yosi ngisi family, sama Sekolah Cinta saya ngisi teen sama seminar parenting gitu. Di Bukit Tinggi juga sama gitu. Insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan bisa silaturahmi di tempat sahabat-sahabat semuanya insya Allah. Tapi insya Allah online juga nggak mengurangi gitu ya. Tapi izin saya share slide, dan izin kita di awal ini saksikan dulu 2 video berikut ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita dan menjadi awalan untuk jadi awalan dari sharing kita pada kesempatan ini. Bismillah, izin untuk saya putarkan beberapa video gitu ya. Ini sedikit saja dari Al-Fakir. Salah satu adab dalam berilmu itu harus memperkenalkan diri. Jadi saya Triawan, kalau Pita ini Facebook saya, Instagram saya, monggo silakan untuk bisa sapa-sapa di sana. Saya punya ini hidup hanya untuk Allah, apalagi mati gitu ya. Dan saya punya satu prinsip,
menjadi manusia yang keramat. Keramat itu apa? Yang insya Allah bahkan matinya meninggalkan kehidupan untuk orang yang hidup gitu ya. Nah, ini sedikit dari aktivitas dari Al-Fakir. Mudah-mudahan bisa sedikit. Сейчас выключу я, и компьютер вообще не включится никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша, Мам, ради бога, подожди. ничего делать не надо, Да надо выключить. быстро! Надо выключить. Нет. Да. На обмеження Сашко реагує протестом. Выключай. И не кричи, пожалуйста. Стала! Не кричи. Выключу. Значит, я выключаю. Мам, Значит, я сейчас выключаю. мам, я хочу тут только почитать. Не и всё. выключить. Мам, Не я выключить. хочу почитать и все, и выключу. Мама, зачем? Так. Ну тут вот это надо почитать. Я чтобы- сейчас выключу. Мама, да выслушай! Какая же ты дура! Пошла ты на дура! Чтоб ты сдохла! У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацкие ему правила! Мати не залишає спроб домовитися з сином. Тором покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Тише. Надя! Что мне? Что мне такой дурацкий интернет? Из имбирного ноль! Твои сайты! И все! Какие сайты тебя интересуют? Скажи, пожалуйста. Google есть. И зачем надо было так делать? Чтобы ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал тебя. Вот зачем. Я буду устраивать спасибо. Мам, хотя бы собрать. Все? Все? Приехали? В Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він вмовляє маму дозволити йому бодай телевізор. Пока у нас эту неделю компьютерного телека не будет. Dekat banget karena mamanya. Kenal sekali ya, karena saya memang sangat dekat. Cukup kenal sih. Paling cuma ayam goreng sama sayur sop, udah itu aja. Nasi goreng. Enak aja bikinan mama. Paling suka bahasa Inggris. Agama. Karena suka berdoa. Yang paling deket itu ada Zeva, Atar, sama Izas. Iza. Dia teman sekolah aku tapi om itu tetangganya aku. Kafa. Javier. Paling senang kalau lagi berkumpul sama teman-temannya. Lagi libur main aja di rumah sama papa. Dia paling seneng kalau lagi pergi sih, pasti pergi ke toko mainan. Liburan sama minum. Sama main sama adek. Keinginan terbesar dia itu bangun rumah neneknya. Karena memang dia lebih sayang sama neneknya. Aku kadang-kadang maunya dianterin sama mama.
Karena aku nggak pernah dianterin sama mama. Soalnya teman-teman aku suka nanya gini, Natasha, mama kamu yang mana sih? Komunikasinya harus lebih banyak kali ya. Selama ini paling kita ngobrolnya soal mainan. Saya memang nggak terlalu dalam mencari keinginan anak ini apa gitu kan. Aku senang nari. Sebenarnya aku nari dari kecil sampai SMA. Jadi belakangan ini lagi ikut kelas-kelas nari-nari gitu, hip hop. Mungkin lebih ke ketika saya waktunya me time kali ya. Jadi biasanya saya punya waktu me time itu hanya ketika kalau anak-anak udah tidur. Bisa main komputer sendirian, nonton film, download lah atau apa, terus main gitar. Kadang tuh saya suka mainin game anak-anak sendirian. Makan malam sama mami daddy. Ke mall sama mama papa sama kakak. Terus aku beliin baju buat mamanya aku. Aku senang kalau papa main PS soalnya seru, papa ketawa-ketawa mulu, jadi aku juga ikutan ketawa. Aku suka kangen sama mami. Aku suka kangen sama mama kalau mama kerja. Suka kangen kalau misalnya aku kerja. Aku kangen sama papa kalau aku tidur duluan gitu. Rasanya kayak mau ketemu papa. Bismillah, ayah bunda. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Ini suara backsoundnya kegedean atau pas sih? Terdengarnya enggak ya? Mohon responnya di kolom chat. Kalau backsoundnya pas atau gimana? Pas ya, Masya Allah. Enggak nutupin suara saya. Baik. Ayah bunda, kita sebelum ngomong tentang gadget jauh-jauh, kita sebelum ngomongin tentang diri kita, cara kita ngasuh dan lain sebagainya. Sebenarnya 2 video tadi itu sudah memberikan beberapa hikmah baik bagi Al-Fakir sendiri, mudah-mudahan buat kita semuanya. Bahwa seringkali kita selalu melihat dunia anak itu dengan dunia kita. Padahal kita punya dunia kita sendiri dan anak itu punya dunia dan bahasanya sendiri. Dan kita dong yang paling memahami dan mengerti tentang siapa yang harus memahami siapa. Maka mudah-mudahan malam ini kita makin bisa belajar lebih bijak. Kita bisa terus belajar jadi orang tua yang ulul azmi. Orang tua yang kalau para nabi itu bisa penuh kesabaran dengan semua ujian yang dihadapan umatnya. Mudah-mudahan kita pun bisa begitu bersabar dalam berproses menemani anak-anak kita yang Allah titipkan ini.
Baik, kalau boleh di awalan, kalau boleh saya tanya, Bunda dan Ayah semuanya, sahabat Be-Life Family Class, apa sih harapan terbesar dari Anda sebagai orang tua terhadap anak Anda? Boleh dong di-share di kolom chat, biar kita bisa tahu bareng-bareng nih. Insya Allah. Jadi anak yang soleh dan soleha, Bu Mariana Abdullah, Masya Allah. Amin ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anaknya anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabb. Dan setiap kita menjadi cahaya untuk umat. Kepengen benar bahwa anak-anak kita tuh bisa memancarkan cahaya dan kebesaran Allah untuk umat. Amin. Jadi anak-anak yang soleh dan muslih. Wah, ternyata beda ya orang-orang yang soleh dan muslih. Apa bedanya? Ya sederhana, orang yang soleh itu adalah mereka-mereka yang mengerjakan kebaikan untuk dirinya, sementara orang yang muslih itu adalah orang-orang yang mengerjakan kebaikan untuk dirinya dan mengajak sebanyak mungkin orang untuk bisa melakukan kebaikan yang sama bahkan lebih dari dirinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Gitu. Tapi kalau boleh tahu dari harapan kita dengan kenyataan yang ada, kira-kira sudahkah tercapai itu semua atau kita masih dalam berproses? Kalau misalnya jadi anak yang selamat, amin ya rabbal alamin, Bu Suci wa Yuningsi, anak yang selamat, amin. Kalau harapan anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, jadi cahaya untuk umat itu ada di angka 10. Wah, Mas Rizal Reza berakhlak mulia dan hafal Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Kalau kita ini ya, jadi pengantar dan doa yang mengalir saat saya sudah meninggal dunia, amin. Pak Purnama, Masya Allah. Ini doa yang bagus dan sangat-sangat baik dari setiap orang tua. Karena Al-Fakir yakin kita yang dipilih Allah untuk jadi orang tua gitu ya, pasti dititipkan banyak kebaikan, banyak rahman dan rahimnya Allah, banyak kasih sayang dan cintanya Allah gitu ya. Yang lewat kasih sayang itulah lahir doa-doa terbaik ini. Tapi bisa jadi hari ini, anak yang dipakai, Bu Mary, Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak sahabat-sahabat semuanya yang sudah nyampaikan doanya. Mudah-mudahan apapun harapan terbesar Anda yang Anda tuliskan di kolom chat, saya doakan mudah-mudahan ini jadi doa. Mudah-mudahan ini Allah berikan kepada kita semuanya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau kita mau jujur dengan kondisi yang ada hari ini, ataupun dalam perjalanan kita yang entah berapa lagi lama usia kita menemani anak-anak kita, kira-kira sedikit atau banyak tantangan yang kita temui ayah bunda semuanya. Dalam perjalanannya sampai dengan detik ini sangat banyak. Alhamdulillah. Sangat banyak. Kalau kata guru saya gini lihat gini. Pak, Bu, pernah tidak ada dalam satu kondisi gitu ya. Bunda-bunda nih waktu libur gitu ya, bersih-bersihin rumah. Sampai rumahnya udah pada rapi, kemudian anaknya main di luaran rumah tuh. Kemudian main dari luar rumah, udah becek, bajunya udah pada kotor, lagi bersih tuh lantai. Anak kita dari luar pakai sendal yang penuh dengan becek gitu ya, penuh dengan kotoran gitu kalau bahasanya, langsung masuk ke dalam rumah, kemudian langsung ngambil mainannya yang kita sudah susun dengan rapi, kemudian ngajakin temannya main dengan mainannya dan sama-sama dalam posisi lagi kotor sama temannya. Kira-kira saat kita ngelihat kejadian itu, apa tuh yang terpikir dan terlintas atau apa yang tersampaikan lewat lisan kita dengan kondisi yang ada? Kalau mau jujur, kita udah bersih-bersihin rumah nih, udah rapi banget gitu ya. Pokoknya udah baru mau nyandar nih di kursi gitu ya. Baru mau berhenti sejenak tuh, selama dari pagi sampai siang udah bersihin rumah gitu ya. Udah rapihin rumah gitu ya. Udah pokoknya tempat tidurnya udah, jujur spontan.
teriakin anak-anak, gimana teriakannya? Nah, Allah gitu. Oh, masih bagus kalau pakai kata Allah gitu ya. Kalau langsung keluar dari apa nama-nama segala macam bangsa-bangsa binatang gitu ya. Kebun binatang lebih bahaya lagi gitu ya. Wah, ada yang ngelus dada. Astagfirullah gitu. Tapi normalnya gini, mungkin bisa jadi kita marah, jengkel gitu ya. Tapi ketahuilah satu hal, ayah bunda dan sahabat semuanya. Kalau saat hari ini rumah kita rapi ini, saya sama istri masih terus belajar gitu. Bukan saya yang nyampein udah paling benar tuh, gitu. Enggak. Saya bilang saya gitu ya. Istri juga enggak lepas juga dari situ. Namanya fitrahnya ibu-ibu gitu ya. Keluar kata-katanya lebih banyak daripada bapak-bapak gitu ya. Kalimatnya keluar banyak daripada bapak-bapak. Bisa jadi kita marah, mengeluarkan kata-kata marah, kecewa, kedongkolan kita dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah satu sisi gitu ya. Ketika rumah kita masih berantakan, ketika rumah kita yang bersih masih ada yang ngotorin, pahami satu hal, bahwa itu tandanya kita masih punya anak. Mau nggak kalau kata guru saya mau nggak kata guru saya, kejadian itu nggak akan pernah terulang dalam hidup kita yang nggak usah punya anak. Tapi teman-teman semuanya, saya pernah ketemu gitu, apalagi sekarang ya, barusan viral tuh, ada seorang artis gitu ya, udah berikhtiar tahun-tahun gitu ya, dan dikasih Allah anak gitu ya. Apa perasaannya? Setelah kita nonton gitu ya, setelah kita tahu beritanya, setelah kita dengar beritanya, itu udah ikhtiar kemana-mana, hanya untuk dapetin apa? Dikasih titip anak. Ketika hanya dikasih anak, kita dikasih anak sama Allah. Ikhtiarnya kita itu bisa jadi nggak seberapa dari mereka. Saya pernah ketemu sama seorang gitu ya, udah punya segalanya kalau bahasanya. Apa yang nggak punya gitu kalau bahasanya? Punya perusahaan emas, punya rumah di mana-mana gitu, bahkan punya rumah sakit sendiri, keluarganya luar biasa banget. Hanya satu yang belum dikabulkan dalam perjalanan hidup mereka, satu aja. Sedekahnya gila-gilaan, saya tahu betul. Cuma satu, Mas, kalau Allah ridho ya, kepengen benar, Allah titipkan satu saja amanahnya, yang lahir dari rahim saya. Yang ibu yang ngomong, dan si bapak bilang, yang lahir dari kasih sayang kami, Mas. Pengen benar. Mereka punya banyak anak angkat, tapi tetap mereka berharap kalau boleh punya anak, punya keturunan. Bisa jadi yang hari ini jadi sesuatu yang kita keluhkan, itu adalah nikmat yang dinanti-nanti oleh yang lain. Maka dalam kehidupan ini, setiap kejadian itu kita bisa melihat dua. Kita bisa ambil dengan keluhan, atau kita bisa lihat dari sisi syukurnya. Jadi sebelum apapun yang kita sampaikan, kedongkolan, kecewaan kita, tarik nafas yang dalam, bilang sama Allah, Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih kasih hamba kesempatan untuk lihat anak hamba ngotorin setiap apa yang hamba udah bersihkan, untuk berantakin apa yang sudah hamba rapihin. Itu tandanya Engkau masih titipin anak dalam rumah ya Allah. Makasih ya Rob, nikmatnya. Kalau kata Bu Dokter Lucy, ya udah kayawan kalau udah pada gede, udah pada nyantri, udah ke pesantren, udah pada kuliah kemana-mana, udah nggak terulang lagi. Benar, dan itu hanya beberapa saat saja dan sebagainya. Atau buat kita yang ayah bunda semuanya hari ini, yang lagi-lagi setiap kita punya harapan yang besar sebagai orang tua, tapi seringkali kita memahami kondisi yang faktanya gitu hari ini bisa jadi agak berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kenapa ini saya awali kalau sekedar kotori rumah itu, tapi ketika anak yang waktu kecil hafal Quran, ternyata waktu sudah remaja dia berubah, sibuk dengan gadgetnya. Ya Allah, saya sedih, takut dan susah, kenapa ya berubah di belakang saya. Allah ya Rabb. Ini sebenarnya mau saya bahas di belakang, tapi udah disampaikan. Saya
udah kurang lebih 10 anak ketemu yang kayak gini. Bahkan ada yang sudah hafiz Quran 30 juz. Itu kalau bahasanya itu hilang 30 juz, benar-benar dia lupa. Yang bisa diingat itu ya ayat-ayat pendek di juz 30. Dan udah pacaran, saya juga ketemu sama seorang anak tuh di Banjarmasin gitu ya. Itu hafal 29 juz. Dan dalam waktu 1 tahun hampir hilang semuanya hafalannya dan dipukul sama ayahnya, kemudian lari keluar rumah, kemudian udah pacaran dan sampai dikeluarkan dari pondoknya dan lain sebagainya. Itu udah pernah ketemu. Itu ada yang lebih parah dari itu. Sekedar berubah dan lain sebagainya. Tapi di luar sana bisa jadi ada yang lebih. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bahas malam ini. Mudah-mudahan kita bisa lihat dari helikopter view-nya yang lebih dalam gitu. Insya Allah. Baik. Saya tidak akan bahas lebih dalam terkait dengan karena parenting itu banyak babnya. Ya kita insya Allah pada malam ini fokus saja. Ini baru pembukaan saja udah setengah jam gitu ya. Fokus terkait dengan gadget. Karena ternyata apalagi nih sibuk dengan gadgetnya. Ya betul. Gadget ini bukan cuma sesuatu yang terlihat di depan mata seperti itu. Bahwa anak kita senang dengan gadget gitu ya. Kita senang dengan gadget gitu dan lain sebagainya. Insya Allah kita bareng-bareng coba pahami lebih dalam nih. Tentang sesuatu yang lebih besar dari itu. Tapi apapun kondisi kita ya Bunda. Insya Allah harapan terbesar kita sebagai orang tua. Di penghujung hidup kita akan ninggalin generasi yang kuat. Di penghujung hidup kita akan ninggalin anak-anak yang bisa selalu dekat dengan Robnya. Kita akan selalu meninggalkan generasi-generasi yang kuat. Kuat fisiknya, kuat jiwanya, kuat dirinya. Menghadapi segala tantangan, bahkan kita berdoa bisa lebih baik dari kita. Bisa lebih soleh dari kita, bisa lebih solehah dari kita. Bisa lebih besar manfaat yang mereka berikan ketimbang kita. Gitu. Tapi kalau boleh saya bilang, saya ingin nguatin dulu akad ini. Kalau kemarin Bu Mary saya sudah sering sampaikan juga. Kemarin barusan ngisi, 2 pekan kemarin barusan ngisi kelas teens di Bualemo, kurang lebih jaraknya dari rumah itu 8 jam dari sini. Dan saya bahas ini, ayah bunda, terus kalau harapan terbesar kita itu terpenuhi, terus apa manfaatnya buat kita? Kalau anak kita jadi soleh, anak kita jadi soliha, anak kita jadi hafal Quran, anak kita jadi hebat, terus anak kita jadi soleh, terus apa manfaatnya buat kita sih? Coba boleh dong jawab di kolom chat, jangan sampai nggak bisa ngejawab. Kalau anak kita soleh terus kenapa? Kalau anak kita jadi baik terus kenapa? Kalau anak kita rasa tenang, bikin kita bangga. Terus Bu Dokter, Bu Mary, kalau kita tenang, bikin kita bangga, terus apa lagi setelah itu? Bahagia. Siapa yang bahagia? Anaknya atau kita? Kenapa saya mau tanyakan ini? Ayah bunda semuanya. Kita. Oke. Saya pengen kita jujur lihat ke dalam. Sebelum kita ngomongin lebih banyak ke dalam. Betul, kita berharap benar bisa bersama lagi di surganya Allah. Tapi ini berat, tapi harus saya ngomongin. Kalau boleh saya jujur, dorongan pasti setiap kita kepengen bisa bareng-bareng di surganya. Tapi kalau boleh jujur, motivasi pengasuhan kita selama ini, anak kita jadi soleh, anak kita jadi hebat, anak kita jadi hafiz Quran, anak kita berprestasi, anak kita jadi anak yang bisa jadi ini, bisa jadi itu, bisa jadi itu. Kalau boleh mau jujur, lihat kedalaman hati kita. Dengan itu semua kita bisa jadi berpikir, nanti kalau anak kita jadi kayak gini, nanti insya Allah kita akan jadi gini kak. Nanti kami tenang, kami bahagia, nanti kami masuk surga, kami dapat doa, kami dapat ini dan lain sebagainya. Itu boleh nggak? Boleh. Tapi kalau boleh mau jujur, pengasuhan kita selama ini masih sangat kurang tulus dan masih bermodus. Modusnya apa? Modusnya semuanya tentang kita. Saya lagi bicarain diri saya sendiri.
Modusnya tentang kita, tentang diri saya, tentang kebahagiaan saya, tentang syahwat saya sebagai orang tua, tentang saya yang menginginkan segala apa yang anak lakukan karena saya ingin bahagia. Karena saya, bukan karena anak. Itulah yang membuat kita hampir setiap saat kecewa, marah, gelisah, gundah gulana sampai dengan detik ini dalam mengasuh anak. Karena selama ini motivasi dalam pengasuhan kita adalah tentang bahagia kita sendiri, bukan tentang anak. Terus kenapa dengan anak yang nakal? Terus kenapa anak yang nggak hafal Quran? Terus kenapa dengan anak yang nggak mau mondok? Terus kenapa dengan anak yang kelihatannya bandel? Terus kenapa dengan anak yang habis waktunya dengan gadget? Terus kenapa dengan anak begitu? Apakah mereka jauh dari surganya? Apakah mereka tidak punya harapan untuk kembali ke jalannya? Apakah mereka kita lihat dengan pandangan kita, dengan hati kita, jauh dari anak-anak yang kita harapkan, kemudian kita bisa jadi menilai mereka berbeda. Allah ya Rabb, bimbing kami ya Allah. Bu, Pak, jika sekiranya pernah gak kita dengar hadis Nabi atau perkataan para ulama yang begini? Ketahuilah, coba ini, kebahagiaan yang paling tinggi yang bisa dikasih anak ke kita selama hidup di dunia apa sih? Diberangkatin haji gitu ya, digendong gitu selama perjalanan haji sama umroh gitu ya. Tapi ada yang bilang bahwa hadis Nabi bahkan ini kalau nggak salah gitu ya, bahkan anak kita gitu ya, menggendong kita dengan tenaganya, bawa kita dari rumah sampai ke Baitullah, itu bahkan di apa? Kita itu kalau bahasanya diperjalankan, bahkan nggak dengan pesawat, bahkan jalan kaki gitu ya, diangkat kita gitu tuh, dipapah kita, itu tidak akan pernah mampu membalas setiap satu urat yang putus saat bunda-bunda melahirkan dia. Tidak akan mampu membalas setiap jeripaya dari ayah-ayah semuanya. Satu tetes keringat yang keluar saat mencari nafkah tidak akan mampu dibalas oleh anak, sekalipun mereka ngasih kebaikan seperti itu. Saya hanya pengen bilang, bukankah berharap kepada manusia itu adalah kecewa dan patah hati yang disengaja, kata guru kita Ustaz Sonia Bikim. Bisa jadi dalam pengasuhan, berapa banyak kita yang hopeless dalam mengasuh anak, karena kita sering berharap agar anak yang membalas setiap kebaikan-kebaikan kita. Padahal wallahi, sekalipun anak ngasih semua kebaikan itu ke kita, tidak akan mampu membalas setiap kebaikan-kebaikan yang kita berikan. Itu tanda apa? Bahwa Allah pengen kita cukup fokus kepada mengasuhnya, perkara balasannya biar Allah yang ngebalas. Kita fokus nemanin anak, dibaikin anak, alhamdulillah. Nggak dibaikin anak, alhamdulillah. Insya Allah tulus ikhlas karena Allah gitu kalau bahasanya. Kalau saya pengen ngajakin ayah bunda naik level dari orang tuanya Malin Kundang, naik level lagi. Kalau orang tua Malin Kundang gitu ya, ini cerita dari negeri dari ranah Minang gitu ya, dari tanah Minang gitu. Kalau ayah bundanya Malin Kundang itu mengutuk anaknya gitu ya, karena cek sempat terputus tadi ya. Lanjut ya. Bismillah. Baik. Baik.
Kalau ibunya Malin Kundang itu ketika anaknya tidak berbakti maka dia mengutuk anaknya kemudian jadi batu dan lain sebagainya. Saya ngajakin ayah bunda untuk naik level. Naik levelnya itu gimana? Gini, kan sekalipun anak balas semua kebaikan kita nggak akan mampu membalas semua kebaikan kita. Maka tulus, ikhlas besarin anak karena Allah, bukan karena siapapun, bukan karena anak, bukan karena suami, bukan karena siapapun, bukan karena syahwat-syahwat kita, tapi benar-benar karena Allah. Terus gimana caranya Kak? Gini, udah gitu aja. Akadkan saja sama anak gitu. Tapi ini berat, ujiannya berat. Tapi mending sekalian aja gitu. Karena kita akadkan atau tidak, kita akan menemui fase-fase seperti ini. Apa itu? Nak, sampaikan. Nak, Abi sama Umi sudah berkomitmen. Nak, Abi sama Umi akan ikhlas besarin kamu, Nak. Umi, setiap air susu Umi gitu ya, ngalir ke tubuhmu luar biasa. Setiap jeripaya ayah gitu ya. Setiap hari, siang dan malam, insya Allah nak, insya Allah. Entah diakadkan ke anak ataupun ke Allah. Insya Allah nak. Kami ikhlas. Dan sekalipun nanti engkau gede nanti gitu kalau bahasanya. Engkau nggak akan nganggap kami orang tua gitu kalau bahasanya. Engkau mencaci maki kami. Nah, kami akan tetap ikhlas. Kami akan tetap cinta dan kami akan selalu mendoakan engkau supaya dapat jalan hidayah sama Allah. Dan kalaupun itu terjadi, kami akan tetap ikhlas insya Allah. Ikhlas insya Allah. Dan mama akan selalu berdoa, entah mama masih diberikan umur yang panjang untuk melihat engkau bisa gede, mandiri, sukses kalau bahasanya. Mama akan tetap punya satu pendirian. Mama akan selalu mendoakan kamu, entah kamu balas semua kebaikan itu atau tidak. Karena mama yakin, mama cintai kamu apa adanya dan juga ngasuh kamu bukan karena kamu yang akan balas itu ke mama, tapi biarkan Allah yang membalas. Begitupun ke suami, begitupun ke orang lain. Kalau kita sudah sampai di level ini, biasanya Allah yang akan bimbing jalan anak-anak kita. Sekalipun ikhtiar kita dikit. Akadnya enggak usah di anak, tapi akadnya dengan Allah. Apa tandanya kalau akad ini sudah kita jalankan, Kak? Sederhana. Ketika ada kebaikan kita yang tidak keluar ucapan terima kasih dari anak, biasa. Ketika anak nakal, biasa. Ketika ada sesuatu yang membuat anak marah, kita marah karena kelakuan sang anak, ya tidak membuat kita jengkel dan membuat kita menilai anak secara subjektif. Bawaannya marah terus, bawaannya masih ngungkit-ngungkit tentang kesalahan dan kenakalannya di masa-masa lalu. Itu tandanya kalau kita sudah benar-benar ikhlas. Tidak ada lagi yang melekat, baik lekatan syahwat pengasuhan kita. Kalau bahasa Ustadz Sony itu, biasanya sesuatu itu sulit untuk kita syukuri, sulit untuk kita ini karena kita merasa memiliki. Bisa jadi kita memiliki anak gitu ya. Ada kemelekatan dalam hati kita. Melekat terhadap peran anak terhadap kita. Pengennya anak itu berbakti sepenuhnya kepada kita. Pengennya anak itu bawa surga ke kita. Kalau saya titip ke bunda-bunda semuanya, ayah semuanya, kita punya jalan surga kita masing-masing tanpa anak kok insya Allah. Tugas kita jalanin prosesnya sebaik mungkin. Karena tugas kita bukan berhasil mengasuh. Tugas kita memaksimalkan setiap proses pengasuhan. Karena Allah bukan karena anak. Kalau kita sudah ada di level ini, ya insya Allah. Kenapa ini paling penting saya bahas? Biar kalau nanti kita bahas tentang gadget mudah gitu. Kalau bahas gadget mah begitu banyak tuh parenting gadget di luar sana, di YouTube juga banyak teknis-teknisnya. Tapi seringkali kita fokus di teknis, lupa kepada hal yang fundamental. Dan fundamentalnya itu satu. Ya. Kita pernah belajar tentang perjalanan hidup dari para orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Kita dekatnya dengan Allah gimana? Bisa jadi masih jauh. Nabi Nuh alaihissalam. Gitu ya, nggak bisa tuh bawa hidayah kepada Kan'an anaknya. Tapi banyak yang hanya berhenti di situ, tapi banyak yang tidak menelaah lebih ke dalam. Coba lihat ikhtiarnya Nabi Nuh. Memang Nabi Nuh nggak bisa bawa hidayah kepada anaknya, dan kita juga harus punya satu pemahaman dalam hati bahwa kita ngasuh anak, kita belum bisa mendikte hasil itu ke Allah, karena itu hak prerogatif Allah. Tugas kita adalah berikhtiar. Nah, dalam urusan ikhtiar, coba lihat ikhtiarnya Nabi Nuh.
sampai ketika dia mau berpisah dengan Kan'an sebelum badai menghantam gitu ya, banjir bandang yang menghantam Kan'an dan menghanyutkan dia gitu ya, tenggelam gitu. Dan Nabi Nuh serta umat-umatnya yang ikut kepadanya di atas sebuah bahtera itu selamat. Itu dia sudah sampaikan. Ada di salah satu ayat dalam Al-Quran itu bahwa Nuh bahkan memberikan nasihat perpisahan terakhir, dan itu nasihatnya nasihat tauhid. Duhai anakku, janganlah engkau berkumpul dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Bayangkan coba. Akhir dari nasihat pengasuhannya bukan tentang, nak, ayo ikut naik kapal karena papa ini nabi. Nak, ayo ikut naik kapal, nak. Celaka ini, nak. Nah, inilah surga. Tidak pernah membahas itu. Dia hanya bilang satu hal. Nah, kalau bahasanya, kalaupun kamu jauh dari mama dan papa, satu hal, nak, jangan pernah kamu berkumpul, jangan pernah kamu dekat dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Pesannya apa? Ujung-ujungnya tauhid. Dan itulah ikhtiar yang dilakukan Nabi Nuh sampai dengan terakhir. Itu. Pertanyaannya adalah, sebagaimana ikhtiar kita hari ini gitu ya. Apa ikhtiar kita sejauh ini? Kita baru dapat tantangan sedikit, ikhtiar kita sudah berhenti seperti apa gitu ya. Nah, mudah-mudahan di awal ini kita sepakat dulu ayah bunda tentang peran kita selaku selaku orang tua terhadap anak. Kita punya peran yang lebih besar dan kita punya tugas yang lebih besar ketimbang ngarapin hasil dari pengasuhan itu sendiri. Mudah-mudahan dengan itu kita mulai bisa memahami kondisi itu gitu ya. Baik, kita baru bisa mulai gitu. Dan dalam proses pengasuhan gitu ya, dalam perjalanan kita nemanin anak, fenomena gadget ini hanya salah satu saja. Salah satu saja. Tapi kalau bahasanya, fenomena gadget ini adalah top one-nya. Gitu kalau bahasanya. Top one-nya, kalau ini di kelas PPA for Parenting saya bahas. Jadi sekarang itu kita ada kelas, sebenarnya sudah ya. Kemarin ada teman-teman mungkin ayah bunda yang di Kerinci gitu ya. Sungai Penuh, kemarin saya ngisi terakhir kelas PPA for Parenting itu di Sungai Penuh Kerinci gitu ya. Itu dibahas lebih detail di dalam kelas PPA for Parenting gitu ya. Nah, fenomena gadget itu ada kelas parenting itu full seharian kayak private kelas PPA dari pagi sampai dengan sore. Kita membahas bagaimana menjadikan tauhid sebagai nafas hidup anak. Di sana dibahas lebih detail tentang pengasuhan yang bernafaskan tauhid, insya Allah. Banyak kali insya Allah yang kita bahas di sana. Mudah-mudahan Allah takdirkan yang ngisi sejauh ini baru 2 orang, Kak Suhe sama saya. Dan insya Allah masih banyak guru juga parenting kita. Guru kami itu juga Kang Canun gitu ya. Dapat ilmunya luar biasa banget dari Kang Canun. Insya Allah beliau juga sudah bisa membersamai gitu. Nah, gadget ini hanya salah satu ini gitu ya. Saya pernah ketemu tuh sama seorang ibu tuh jadi konsultasi di sini. Ibu ini dia punya 3 orang anak, laki-laki semuanya, yang 2-nya satu SMA, satu udah SMP, sekarang udah kelas 1 SMA gitu ya. Satunya masih SD. Apa kejadiannya? Ekonominya itu menengah ke bawah gitu ya. Sampai qadarullah si anaknya ini minta gitu ya, minta gadget gitu. Kalau boleh saya tanya gini, buat ayah bunda gitu ya, mungkin yang terjadi di kita ataupun di orang-orang terdekat kita, yang beliin gadget di anak kita siapa sih? Atau yang ngadain gadget ke anak kita? Kira-kira anak kita bisa beli gadget sendiri nggak? Nggak ya. Sekarang yang ngadain gadget gitu ya, yang ngasih gadget ke anak-anak itu siapa sih? Sekarang neneknya, Kak, aku mah nggak beliin. Nah, kalau ini lebih dalam lagi, kita itu di rumah kita itu kita harus punya yang namanya nahkodah pengasuhan gitu ya. Harus ada yang jadi, kalau bahasanya, imam pengasuhan. Nah, apa-apa yang akan terjadi, apa-apa yang berinteraksi dengan anak, apa-apa yang berhubungan dengan anak, harus sepertujuan kepada sang nahkoda pengasuhannya, imam pengasuhannya, leader pengasuhannya. Nah, pertanyaannya berarti apakah nenek itu kita pilih sebagai iya betul, tidak bisa 2 orang. Nanti diskusinya buat kurikulumnya itu harus bareng-bareng gitu, tapi harus ini. Nah, oke, yang ngasih gadget guru karena tugas daring, it's okay, nggak apa-apa. Itu kan semua yang terjadi kita gitu. Mau tidak mau, Kak, ini kan karena proses daring, Kak. Iya, proses daring sih proses daring. Pertanyaannya, setelah daring masih pegang gadget atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Kalau lagi daring kemudian pegang gadget kan itu mah biasa, aman-aman aja harusnya. Dan insya Allah nanti kita akan bahas toh. Nah,
sebagian besar gitu ya kejadiannya adalah orang tua yang ngasih, orang tua yang ngisiin kuotanya, orang tua yang bebasin, kemudian orang tua yang pusing sendiri gitu kalau bahasanya ya, stres sendiri gitu. Kalau di sini kan orang tuanya udah ikut teras PPA gitu ya, orang tuanya udah ikut Be Life Family Class gitu ya. Nah orang tuanya juga udah ikut kelas-kelas parenting gitu ya dari PPA gitu ya, sehingga udah banyak praktek-praktek yang udah mulai terjaga dengan itu semua. Tapi sebagian besar fenomenanya seperti itu gitu. Jadi pusingnya sendiri, sakit kepalanya sendiri gitu dan lain sebagainya. Karena fenomena gadget. Jadi dari kita dan untuk kita, balik lagi ke kita kalau bahasanya. Nah, karena nggak ada jagaannya. Nah, tapi intinya sederhana saja. Saya langsung saja ke ini. Akhirnya kodarulahnya kejadiannya, akhirnya si ibu itu oke, kan gini, kalaupun kita yang ngasih gadget gitu ya, bahasanya niat kita baik atau tidak? Setiap kita ngasih gadget itu pasti niat kita baik. Nggak ada ngasih gadget biar kamu kecanduan. Nggak pernah. Setiap orang tua itu pasti niat ngasih gadgetnya baik. Semuanya niatnya baik. Tapi sebaik-baik niat kita belum tentu anak itu digunakan sebaik dan semurni gitu kita gitu ya. Nah pertanyaannya gini, kejadiannya si ibu itu qadarulahnya akhirnya dibelikan gadget gitu ya. Kemudian akhirnya nih anak ini awalnya ngerjain tugas lain sebagainya sampai akhirnya mulai terpengaruh dengan gadget dan lain sebagainya sampai akhirnya bisa-bisa dengan gadget sampai akhirnya main games dari tengah malam sampai pagi. Akhirnya nggak masuk sekolah. Kenapa? Karena semalam nggak tidur, main game, pas masuk sekolah ngantukan. Jadi daripada dia ngantuk diejekin sama teman-temannya, mending dia nggak ke sekolah kalau lagi ngantuk karena nggak tidur semalaman mainin game gitu. Udah terjadi berbulan-bulan sampai akhirnya jumlah absennya di sekolah itu udah sangat luar biasa sampai akhirnya dipanggil ke sekolah. Kemudian setelah ujian gitu ya, nggak naik kelas nilainya itu sangat-sangat tidak terkontrol gitu kalau bahasanya. Udah beberapa kali dipanggil orang tua, nggak ada perbaikan dan lain sebagainya. Akhirnya ada dua pilihan gitu, mau dikeluarkan atau mau dipindahkan sekolah dengan catatan naik kelas atau tetap tinggal di sekolah yang sama tapi nggak naik kelas. Dan dahsyatnya lagi orang tuanya awalnya mau beli gadget itu datang ke rumah itu dengan niat mau pinjam uang gitu kalau bahasanya, dengan niat yang baik tadi. Karena kami juga saat itu belum punya kelebihan gitu ya dari sisi keuangan gitu ya. Kita hanya ngasih beberapa, ini kita dikasih aja mudah-mudahan bisa bantu gitu. Tapi nggak kasih sejumlah yang mereka minta. Dan saya juga minta untuk coba dihadirkan anaknya itu udah benar-benar butuh, keperluannya seperti apa dan lain sebagainya. Akhirnya sudah dibersamai gitu, udah iya oke gitu. Qadarullah setelah kejadian itu, setelah dikeluarkan itu, dahsyatnya selain kondisi anak-anaknya yang begitu, ternyata si ibunya itu datang lagi ke rumah. Itu di sekitaran rumah nih. Itu ibunya datang lagi ke rumah, "Mas, bantuin kami, Mas. Kami lagi kena ini tuh tagihan dari bank keliling rentenir. Jadi mereka pinjam uang di rentenir untuk beliin handphone dua handphone ke anak-anaknya gitu. Jadi kondisi anaknya udah begitu, kemudian nunggak juga bayarannya ke rentenir. Nauzubillah. Dan ini ada di sekitaran kita. Bisa jadi kita enggak gitu ya. Tapi ternyata di sekitaran kita ini luar biasa banget gitu. Ini banyak juga fenomena-fenomena. Atau tadi si anak tadi, yang dahsyatnya dari anak itu apa tadi? Ada sesuatu yang kita highlight tuh di video yang pertama, seorang anak dari dari barat sana gitu. Ketika udah kecanduan, kemudian ibunya sudah mau setelah dia melekat gitu ya, udah terbiasa dengan gadget gitu ya, main game dan lain sebagainya. Ketika dia udah nggak mau lagi fokus dengan dunia luar dan lain sebagainya, sampai akhirnya akhirnya orang tuanya itu meminta untuk segera dilepaskan gitu. Dan qadarulnya dia nyampein satu kalimat yang luar biasa. Apa kalimatnya itu? I'll find you and kill you. Kalau anak itu udah sampai ada di itu, kita kalau anak-anak di sekitaran kita atau anak-anak kita ya ingin membunuh ibunya, itu kalau anak sudah di level itu udah gimana coba ayah bunda? Bisa jadi anak kita nggak pernah ngeluarin itu, tapi paling minimalin. Saya pernah ketemu sama anak gitu ya, nengokin sahabat gitu ya,
dia sudah punya anak gitu ya. Dan juga ya ini sahabat saya ini agak jauh sih usia saya dengan beliau. Ya beliau sudah punya anak remaja. Pas saya nyampe rumah sakit gitu ya sebelum pandemi gitu, anaknya bilang begini, "Mah, kapan sih kita pulang, Mah? Pak, kapan sih kita pulang, Pak? Bosan di rumah sakit ini, nggak ada jaringan internetnya." Anak ini malah bukan nanyain, "Mah, Pak, Papa, Mama sudah sehat, Pak? Atau seperti apa?" Tapi yang dia bilang, "Mah, udah bosan di sini. Kenapa nggak ada jaringan?" Gitu kan bahasanya. Jadi dia lebih memperhatikan gadgetnya, dia lebih memperhatikan tentang jaringan gitu ya, tentang kebutuhannya untuk online ketimbang dari nanyain yang penting mama sehat dan lain sebagainya. Kita dulu gimana? Lihat orang tua sakit sedikit itu, aduh ya Allah, mama gimana mas, bahkan nggak ninggalin gitu, kalau boleh nggak sekolah karena untuk jagain orang tua. Anak-anak kita sekarang udah penting ini, yang penting saya dapat jaringan, akses jaringan dan lain sebagainya. Itu fenomena yang kita sini. Nah, saya sudah diingatkan nih Mas Admin, 15 menit lagi saya akan coba, mudah-mudahan bisa nyampein dengan sekali. Sekarang yang mau ditanyakan adalah kenapa gadget itu entah kita berikan sekarang atau dari sejak dulu beberapa tahun sebelumnya itu kenapa sangat melekat di hati anak? Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bahas nih. Ini awalnya gadget itu menjadi sangat nempel gitu ya, sangat melekat dengan anak karena dia lebih memikat hati anak. Kalau boleh saya tanya, apa sih yang membuat gadget lebih memikat hati anak? Boleh dong share jawabannya di kolom chat yang ada, ayah bunda semuanya. Kenapa gadget itu lebih memikat hati anak? Menarik. Oke, apalagi? Apanya yang menarik? Disentuh langsung respon. Oke. Banyak gamesnya, karena banyak konten, banyak fiturnya. Masya Allah, tabarakallah. Terpenuhi keinginan mereka. Dan apapun itu ayah bunda, menemani dalam kebutuhan, imajinatif. Masya Allah, tabarakallah. Ini jawaban anak-anak atau jawaban kita nih? Karena bisa jadi gadget bukan hanya memikat hati anak, tapi kita juga terpikat dengan gadget. Salah satu contohnya kita terpikat dengan gadget itu apa Kak? Sebelum tidur masih pegang gadget. Ada nggak yang nggak usah angkat tangan gitu? Ya kelihatan dari wajah dan yang ikut. Gitu ya. Kalau sebelum tidur masih pegang gadget, nggak pegang Quran udah masih. Berarti kita suka liatin IG, Facebook, balik lagi Facebook, IG, balik lagi gitu ya udah. Kak Yawan bicarain siapa Kak? Bicarain kami ya? Nggak bicarain diri saya sendiri gitu. Biar saya malu dengan kata-kata saya. Tapi apa yang membuat dia memikat ayah bunda? Pertama, gadget itu boleh nggak kita pegang gadget? Boleh nggak kita gunain gadget? Mudah-mudahan 15 menit ini ya, bentar. Oke, 5 menit lagi mudah-mudahan bisa nih. Sebenarnya boleh. Oke, boleh, betul. Boleh. Ada lagi? Boleh. Itu gadget dalam Islam hukumnya apa sih? Boleh seperlunya. Oke, baik. Gadget dalam Islam hukumnya apa sih? Hukumnya Kak, pakai saja seperlunya. Iya. Dalam Islam itu gadget itu hukumnya mubah bisa. Tapi apa yang membuat gadget itu membuat kita gelisah dan membuat gadget itu kita butuh hati-hati menggunakannya. Ini di sini dia. Gadget itu bisa menghadirkan pahala dan bisa menghadirkan dosa. Kapan dia betul kayak pisau. Pisau itu tergantung. Pisau itu mubah digunakan, boleh digunakan, tapi hasil dari pisau itu bisa jadi dua. Bisa menghadirkan kebaikan atau bisa menghadirkan keburukan. Pisau itu jadi menghadirkan kebaikan ketika motongin buah itu dikasih sama saya. Apalagi ketika motongin sesuatu, kemudian sesuatu itu bisa kita olah dan juga jadi makanan untuk apa? Untuk orang-orang yang lagi buka puasa atau untuk makanan seisi rumah dan lain sebagainya. Itu jadi kebaikan. Tapi dia akan jadi dosa ketika pisau itu dibawa untuk apa? Untuk melukai orang lain. Gadget pun seperti itu. Gadget itu akan berbuah pahala atau dosa ketika dia membentuk yang disebut dengan perilaku anak. Ternyata kebiasaan berinteraksi dengan gadget itu akan membentuk perilaku anak. Nah, kalau waktunya masih cukup, sebenarnya saya terlalu banyak di awal tadi karena memang itu penting banget. Saya harus bangun fondasinya dari sana. Tapi kalau masih punya waktu sebenarnya, mudah-mudahan ini saya
bisa tuntaskan gitu ya. Tapi intinya adalah ada perilaku-perilaku yang lahir dari kebiasaan gadget. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu foundernya dari Jakarta International School itu pernah meneliti dan dia menyampaikan ada beberapa ada beberapa hal gitu ya yang menjadi efek dari penggunaan gadget yang berlebihan di anak. Yang salah satunya itu anak itu terbiasa sudah mulai punya dunianya dan membuat dan terbentuk dalam jiwanya itu jiwa yang asosial. Anak-anak yang selalu terpaut dengan gadget itu biasanya dia asosial, kurang peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan di sekitarnya, gitu ya. Dan kalau kita orang tua saja dia mulai nggak peduli, gimana dengan yang lain, gitu ya. Kemudian apa? Sikap instan, kepengen apa-apa instan. Bahkan kalau boleh, sampai itu ada anak tuh, dek, ayo makan dek, gitu ya. Oh bentar pak, kita makannya di download aja gitu. Makanan di download, bukan di order, di download, makanannya di download gitu ya. Kita bisa paham gimana makanan di download. Jadi dia pas download langsung kenyang gitu kalau bahasanya. Ada sampai kayak gitu ya. Ini generasi anak-anak zaman sekarang itu dahsyat luar biasa banget gitu ya. Nah perilaku-perilaku seperti ini yang itu akan menghasilkan pahala dan dosa gitu ya. Nah sekarang perilaku anak itu terbentuk dari mana? Perilaku anak itu terbentuk ketika gadget menjadi peran pengganti. Itu. Maksudnya gimana Kak? Gini, saya mau tanya dulu. Setiap anak itu lahir, kalau di bahasa PPA itu, bayi itu yang dibutuhkan bayi apa? Boleh dong di-share? Mudah-mudahan bisa dipercepat nih. ASI. Oh, ASI itu bentuknya saja. Butuh susu. Emang yang lainnya? Ya, ini Bu Dokter Lucy kayaknya udah ingat materi PPA gitu ya. Di materi total bergantung. Ya, anak itu butuhnya kan kasih sayang. Nah, berkat kasih sayang inilah datanglah ibu dan bapaknya, datanglah rasa nyaman, datanglah makanan, datanglah susu, datanglah semua kebutuhannya. Tapi yang paling dibutuhkan anak itu, yang paling penting itu adalah kasih sayang. Kasih sayang itu yang jadi jalan dari kebutuhannya terpenuhi. Tapi yang paling dibutuhkan kasih sayang. Kalau boleh ditanya, kasih sayang itu dikasih Allah itu ke siapa? Yang paling besar. Betul. Ke siapa? Ke ayah dan ibunya. Ke orang tuanya. Ke makhluknya gitu. Makhluk yang paling dekat. Betul. Ke ayah bundanya. Kasih sayang itu Allah kasih gitu ya. Sifat rahman dan rahim Allah itu Allah kasih ke ayah dan ibunya. Sehingga tidak ada yang melebihi cinta dari seorang ayah dan ibu terhadap anak kandungnya sendiri. Gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya gini, ketika anak butuh kasih sayang, anak itu butuh kasih sayang itu, dia butuh kasih sayang, dia ngambil kasih sayang itu dari mana? Suara saya kecil ya? Orang tuanya. Suara saya aman jelas ya? Oke, jelas. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, jelas. Aman ya? Oke, aman. Berarti anak itu butuh ngambil kasih sayang itu dari mana? Dari ayah dan ibunya. Betul ya? Dari ayah dan ibunya. Ketika anak butuh kasih sayang itu, anak itu biasa menyuarakan kasih sayang itu lewat, menyuarakan kebutuhannya itu lewat apa? Ini. Kan kalau kita kan udah bisa ngomong kan ya. Perilaku. Kalau bayi dengan tangisan. Oe gitu. Betul ya? Oe gitu. Dengan oe. Ketika dia oe, itu dia tandanya butuh apa? Butuh kasih sayang. Kasih sayang itu kemudian kita terjemahkan. Ini anak ini butuhnya apa? Susu kah? Apa? Oke. Perlahan kita memahami itu. Tapi ketika anak mulai paham, ketika anak mulai aktif kemana-mana, ini ketika anak mulai punya banyak aktivitas, kemudian akhirnya kita sudah mulai merasa apa? Oke, kita sudah mulai merasa apa? Sudah mulai merasa direpotkan. Betul ya? Mulai merasa capek. Karena ternyata gadget itu sudah mulai mendorong kita juga yang tidak ingin direpotkan, serba instan. Ternyata orang tua zaman dulu sama orang tua zaman sekarang itu beda juga. Kalau orang tua zaman dulu itu kepengen banget untuk direpotkan. Tapi kalau orang tua zaman sekarang, saya ya, kalau di sini nggak ada, saya saja.
itu cenderung nggak mau direpotkan. Apalagi kalau bahasanya lagi ngerjain amanah-amanah umat. Lagi ngerjain kebaikan-kebaikan untuk umat dan orang lain gitu. Ya itu sih di satu sisi penting gitu ya. Tapi buat apa jadi cahaya untuk umat tapi nggak jadi cahaya untuk orang terdekat. Kalau bahasanya Rasul itu jadi cahaya untuk orang lain dan juga jadi cahaya untuk keluarganya sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi cahaya untuk orang lain? Kalau bahasanya bagaimana mungkin kita jadi surga untuk yang lain tapi jadi neraka untuk orang-orang terdekat kita. Harusnya itu nggak ada kata begitu. Kalau bahasanya kita nggak mau direpotkan karena katanya tugas kita banyak dan lain sebagainya. Terus akhirnya apa yang kita lakukan? Melakukan apa? Fungsi startup game. Menjadikan gadget gitu ya sebagai peran pengganti gitu kalau bahasanya. Wah, Bu Dokter Lus ini makin detail lagi. Ya saya ngobrol-ngobrol aja dari apa yang saya tahu. Nanti ditambah-tambahkan lah biar lebih dahsyat tuh. Monggo ya di share tuh di kolom chat untuk nambah-nambahin gitu. Kemudian apa yang kita lakukan? Apa kita nggak mau direpotkan, kita menggantinya dengan apa? Ngambil tuh. Ntar. Akhirnya apa? Anak nangis gitu. Dia belum bisa membahasakan dengan ceritanya. Atau dia mulai bisa membahasakan, "Ma, aku pengen main dong, ma, aku pengen ini, kok aku pengen." No, nak, ini. Langsung dia, ini. Kamu butuh ini. Kemudian dibukalah apa? Dibukalah YouTube gitu ya. Kemudian keluarlah baby shark cut baby shark cut baby Upin Ipin gitu ya. Gimana Upin Ipin? Atau gitu ya. Kemudian ada dikasih ini, ting gitu ya. Pertanyaannya adalah anak butuh kita atau butuh ini gitu. Nah, biar nguatin ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi sebelum saya bahas tentang gadget, kecanduan dan lain sebagainya, ini dasarnya. Kenapa gadget lebih melekat di hati kita? Kenapa gadget lebih melekat di hati anak-anak? Ini suratnya, Quran surat An-Nahl ayat 78. Sebelum kita keluar dari ibu kita, bahkan kita sudah dikasih ini. Kemudian setelah kita keluar dari perut ibu kita, dikuatkan lagi nih. Apa itu? Tentang 3 hal. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Maksudnya apa gini? Ini Kak Yawan, beda ininya dengan gadget. Ketika kita lahir, ketika anak-anak kita butuh sesuatu, maka dia menginstal kebutuhan itu tentang dengan apa-apa yang dia dengar, apa-apa yang dia lihat, dan apa-apa yang dia dengar, apa-apa yang dia lihat itu akan membentuk yang disebut dengan apa? Emotional bonding atau ikatan hati. Apa yang sering dia dengar itu yang akan terinstal dan terinstil dalam hatinya. Apa yang sering dia lihat itu yang akan terinstal dan terinstil dalam hati dan jiwanya. Dan itu yang disebut dengan apa? Tafa'ud afidah. Sesuatu yang bergolak dari dalam hati. Itulah yang membentuk yang disebut dengan kemelekatan ikatan hati itu. Gitu ya. Coba kita lihat dulu. Ketika kita dulu nangis, orang tua kita itu yang senang direpotkan. Ketika kita nangis gitu ya. Ya, ketika kita nangis dulu, orang tua cara apa? Cara ngerayu kita, diamin kita kayak gimana coba? Langsung angkat kita, peluk kita sambil, "Ayo nak, coba lihat langit, coba lihat sana nak, coba lihat sana." Intinya adalah mereka pengen direpotkan. Ditawarkan dengan berbagai macam fasilitas untuk dilakukan berbagai macam hal untuk kita kerjakan gitu kalau bahasanya. Ini yang saya bilang, awal dari kecanduan itu karena orang tua yang tidak mau direpotkan. Dan saat ini kita memang masih butuh-butuhnya kerepotan itu gitu kalau bahasanya. Nah, insya Allah kerepotan seperti apa yang dimaksud, insya Allah kerepotan itu dalam tanda kutipnya itu adalah positif. Insya Allah saya akan bahas, mudah-mudahan bisa dipercepat. Kata Mas Admin diperpanjang lagi nih Kak Yawan. Siap, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan saya bisa percepat. Lengkapnya nanti insya Allah kita bahas. Nah, ketika kita terinstal, makanya jangan pernah ini begini. Makanya kita karena orang tua itu apa? Orang tua itu
yang sering kita dengar dulu ya, sering berinteraksi dengan kita itu adalah ayah bunda gitu ya, yang sering kita dengar suara ayah bunda, sehingga kita gede, kita waktu kuliahnya akhirnya di luar daerah, kita sehari saja misalnya ikut ada kegiatan-kegiatan sekolah gitu ya, camp atau lagi jauh dengan orang tua, itu kita ingatnya rumah, ingatnya orang tua itu luar biasa, bahkan kita nangis pengen pulang gitu kalau bahasanya. Ingat banget dengan nuansa rumah. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang, jangankan lagi jauh, enggak ditengokin ayah dan bundanya, enggak apa-apa lah. Yang penting ada gadget gitu. Kenapa? Karena gadget sudah memasuki hati anak kita dan kita sudah jauh. Kalau orang tua kita dulu, dia mengisi hati kita sebelum apapun mengisi dia. Sehingga kita kemana-mana pun selalu ingat pulang, selalu rindu dengan orang tua. Kalau sekarang jangan pernah tanyakan, ketika kehilangan kerinduan anak berarti kita telah kehilangan hati anak dan gadget ini telah mengisi kekosongan dan kebutuhannya dengan sendirinya gitu. So, fungsi startup game ini kita hati-hati ketika kita misalnya anak lagi nangis gitu ya. Begini, saya titipan dari guru parenting saya yang terus saya istiqomah insya Allah praktekkan gitu ya. Jangan pernah kamu kehilangan dalam 2 momen. Jangan pernah kamu nggak hadir dalam 2 momen setiap anak ini. Apa itu? Di saat anak sedih dan di saat anak sakit. Jangan pernah kita nggak hadir. Itulah momen bonding yang paling mahal. Dan saya ternyata baru ingat, oh betul. Kenapa saya sangat dekat banget dengan almarhum papa sama mama ya, walaupun udah jauh begini. Karena mereka rela nggak kerja berhari-hari hanya untuk apa? Ngurusin saya yang sakit dulu, yang hampir juga meninggal dulu di usia kecil gitu ya. Luar biasa banget, ternyata kuncinya. Kenapa sampai sekarang papa udah meninggal, udah kurang lebih 6 tahunan, tapi saya merasa selalu ada saja di dekatnya gitu ya. Ternyata itu yang membuat setelah saya paham ini, oh ternyata dia tidak pernah meninggalkan saya di saat saya sedih, dan dia tidak pernah meninggalkan saya di saat saya sakit. Wah ini ternyata, ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan saya bisa ikutin jejak-jejak ini. Dan itu ternyata Rasul praktekkan kepada Umamah, Hasan, Husain, apa-apa. Rasul sering nginstal gitu ya. Ngajakin mereka. Bahkan Rasul itu sering menjulurkan lidahnya seperti ini. Gitu. Bercandain si Hasan, Husain sama Umamah yang saat itu masih kecil, cucu-cucunya gitu ya. Agar apa? Agar terinstal wajah yang sering dia lihat bukanlah wajah gadget gitu kalau bahasanya. Bukan gadget, tapi wajah ayah dan ibunya. Orang yang selalu ingin diingat. Suara yang sering dia dengar bukanlah suara Upin Ipin sama Baby Sek gitu, gitu. Tapi suara kita gitu ya. Ayah dan ibunya. Apalagi dengungan-dengungan itu, suara-suara itu keluar dengan lantunan suci Al-Quran. Selain kita terinstal dalam hati suara kita, insya Allah terinstal ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itu yang paling mahal ayah bunda semuanya. Jadi jangan tanyakan kenapa. Yang banyak sih bahas tentang gadget secara penelitian saya nggak ke sana gitu ya. Lebih ke hilangnya ikatan hati seperti itu. Nah mudah-mudahan ini yang butuh kita jaga gitu. Nah terus gimana ikhtiarnya Kak Yawan? Insya Allah kita langsung masuk ikhtiar, mudah-mudahan bisa sempat. Pertama, petaka pengasuhan itu saya tuliskan di status tadi itu, orang tua yang tidak mau dirapatkan itu adalah awal dari petaka pengasuhan. Mengapa kita harus menjadi orang tua yang dirindunya anak dan dirindukan oleh Allah? Intinya adalah ayah bunda, kita pengen gitu di ujung kehidupan kita pengen yang mandiin kita ketika kita telah tiada, kita pengen yang mengkafankan kita kepengen yang menguburkan kita kepengen sepeninggal kita meninggalkan anak-anak yang dia mengingat kita seperti dia mengingat Robnya, yang setiap dia ingat nama kita, setiap dia ingat kenangan dengan kita, yang dia ingat adalah tentang kebesaran Allah, yang dia ingat adalah tentang kasih sayangnya Allah, yang ketika dia ingat ibu dan ayahnya, yang dia ingat adalah tentang cinta dan kasih sayang Allah, yang dia ingat adalah tentang kebesaran Allah, yang dia ingat adalah tentang dari mana dia berada, untuk apa dia saat ini, dan akan kemana dia besok nanti. Sehingga kesibukan, keindahan dunia tidak membuat dia terperangah dengan kehidupan dunia ini. Dia tahu betul bahwa untuk apa dia di muka bumi. Setiap dia mengingat ayah dan ibunya,
Dia mengingat tentang kasih sayang Allah, tentang tujuan Allah menghadirkan dia di muka bumi ini. Jadilah orang tua yang lillah. Jadilah orang tua yang menjalani setiap proses dalam perjalanan kehidupan kita ini dengan sepenuh hati, sadar penuh, hadir utuh di hadapan anak. Karena waktu kita amatlah terbatas, gitu ya. Khusyuk dalam mengasuh, khusyuk dalam membersamai. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kita bisa memberikan satu pesan terbaik kita ketika kita pulang di hadapan Allah. Ya Rob, amanah yang Engkau titipkan. Ya Rob, kasih sayang yang Engkau berikan. Semuanya telah kami berikan kepada amanah dan cahaya-cahaya yang Engkau titipkan dalam hidup kami. Ya Allah, waktunya kami pulang, tapi kami pulang membawa satu kebanggaan bahwa setiap amanah yang Engkau titipkan, alhamdulillah ya Allah, kami ikhtiar semaksimal yang kami mampu. Kami jaga, kami berikan kasih sayang yang Engkau titipkan itu, kami jaga cahaya-cahaya-Mu dalam diri anak-anak kami agar tidak redup di muka buminya. Dan ya Rob, ketika anakku berpulang, tanyakan padanya ya Rob, mudah-mudahan yang dia ingat ketika menyebut nama kami adalah teringat tentang kebesaran-Mu ya Allah. Ayah bunda, yuk jadi orang tua yang dirindukan anak-anak kita dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir menyampaikan kepada diri Al-Fakir pribadi gitu ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Setelah dari sini, kalau anak kita sudah tidur, pandangi wajahnya, ingat tentang berapa banyak teriakan kita, ingat tentang berapa banyak hardikan kita, ingat tentang berapa banyak redupan-redupan dari cahaya yang kita berikan. Berapa kali kita meredupkan cahaya Allah, berapa kali kita membuat. Bisa jadi setelah kita lakukan itu, coba ingat-ingat. Kalau Allah yang nitipin itu kira-kira senang, bahagia lihat kita lakuin itu atau tidak. Kalau tidak, kita butuh banyak beristighfar. Dalam tidurnya peluk dia dengan cinta, kasih sayang dan doa. Sampaikan, nak, maafin bunda, maafin umi, maafin abi nak ya. Insya Allah di sisa waktu, di sisa umur abi dan umi, kami pengen belajar untuk bisa jagain kamu, jagain cahayanya Allah dalam hidup kamu. Nah, maafin abi dan umi di masa-masa yang lalu dan izinkan kami untuk bisa terus belajar jadi orang tua terbaik, jadi orang tua yang bisa nemenin kamu hingga bisa menemukan cinta yang sesungguhnya dari Allah di atas muka buminya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baru bisa masuk di ikhtiar gitu ya. Ikhtiarnya nggak banyak-banyak ayah bunda. Saya titip satu ikhtiar yang kita bisa lakukan adalah ikat hati anak sebelum ngasih gadget. Jadi pastikan kita masuk dulu di hati anak sebelum gadget masuk di hati anak. Apa caranya Kak Yawan? Beri anak hiburan dan kasih sayang, jangan kasih gadget di awal. Kalau ada waktu bermain sama anak, ayolah bermain sama anak gitu ya. Intinya kuncinya satu, lakukan itu semuanya dengan kasih sayang dan lakukan secara bersama-sama gitu ya. Kalau anak lagi main apa saja yang dia lihat, bisa jadi itu sederhana ayah bunda. Anak nggak mau tahu kita presiden, anak nggak mau tahu kita apapun profesi kita, seterkenal apa kita di muka bumi, seterkenal apa, sebijaksana apa, seterhormat apa kita di hadapan manusia. Yang anak tahu kita adalah ibunya, kita adalah ayahnya. Maka jadilah orang tua di hadapan anak, jangan jadi pejabat, jangan jadi ustadz, jangan jadi apapun yang dikenal manusia tentang kita gitu ya. Jangan jadi trainer, jadi trainer teens Kak Yawan, jangan jadi trainer PPA for Parenting di hadapan Almera ya. Memang nggak ada, karena yang Almera tahu itu ya saya itu adalah ayahnya gitu, bukan siapa-siapa, bukan jadi ustadz gitu ya, bukan jadi apapun gitu ya, insya Allah. Jadi ikat hati anak kita, berikan kasih sayang, main-mainlah sama anak ya, sewaktu-waktu ada waktu kita dimanapun gitu ya. Karena seringkali gini, kita terlalu banyak merepresentasi gitu ya. Kita terlalu banyak ngebayangin tentang kehidupan anak itu, terlalu ribet, riweh, dan lain sebagainya gitu ya. Anak itu sederhana, seperti video tadi. Terkadang kita, anak itu harus kayak gini, harus kayak enggak. Ternyata kebersamaan kita, main-main dengan kita itu adalah nikmat gitu ya. Dunia kita terlalu banyak, dunia anak cuma satu. Dunia anak itu cuma ayah ibunya. Jangan sampai anak kehilangan tentang kita di masa kecilnya.
termasuk ke anak-anak remaja Kak Yawan, termasuk. Tapi kalau di anak-anak remaja cuma satu kuncinya, berhenti ngomongin, tapi belajarlah untuk ngajak ngomong. Kalau bahasanya, anak remaja itu nggak butuh banyak nasihat, nggak butuh banyak omongan. Dia diajak ngomong, diajak untuk nemuin solusi sendiri. Gitu. Kalau anak remaja gitu, nggak butuh dia nasihat banyak-banyak. Ya. Kemudian biasakan anak ceritakan ke anak bahwa setiap kita itu ngejalanin kehidupan kita itu dengan prioritas. Jadi sampaikan, nah insya Allah doain Abi sama Umi ya, besok insya Allah Abi dan sama Umi paginya gini, besoknya gini, ada sholat subuh. Sampaikan saja setiap agenda kita. Untuk apa? Biar anak tahu mengisi prioritas hidupnya. Karena anak-anak yang kecanduan itu biasanya, atau anak-anak yang terlalu dekat dengan gadget itu karena anak-anak yang kelihatannya waktunya habis untuk sesuatu yang bahasanya dia saja bingung mau ngisi sama apa gitu ya. Jadi biarkan dia buat prioritas dalam hidupnya, biarkan anak melalui hidupnya, biarkan anak melihat setiap episode kehidupan kita bahwa orang tuanya itu tidak pernah melewati satu pun hari kecuali sudah direncanakan, sudah ada agendanya gitu. Kemudian yang terakhir, kita manage gitu ya. Kita manage kalau di rumah di kami itu ba'da subuh sampai syuruk, antara maghrib sampai isya itu no gadget, no handphone. Kemudian lokasinya jangan pernah masuk gadget di kamar. Ini untuk siapa Kak Yawan? Ya bukan cuma untuk anak-anak, untuk orang tua juga. Jangan sampai kita ini, karena apa yang anak lihat itu yang children see, children do. Apa yang anak lihat itu yang akan dia lakukan. Kalau kita coba ini, saya itu sekarang itu lagi coba trik-trik lagi coba ngerasain gitu. Almera kan udah bebas dari gadget tuh, tapi sekarang saya gini ya, bukan percobaan juga gitu. Tapi ketika saya sudah terlalu lama dengan gadget, dia malah minta Abi liatin handphone, liatin itu katanya, liatin yang dipegang Abi katanya. Oh ternyata benar. Ketika anak sering lihat kita pegang gadget, itu wah ini Masya Allah tabarakallah. Bu Dokter Lucy, Masya Allah tabarakallah. Ya ini tinggal teknisnya aja. Yang paling penting hati kita jangan pernah kehilangan sentuhan dengan anak gitu ya. Ya aplikasinya dibatasi, sosmed, messenger itu yang untuk anak-anak yang remaja ya gitu. Durasinya dibatasi untuk kita dan untuk anak gitu ya. Totalnya 2 jam dalam sehari, di atas 2 jam itu sudah mulai masuk kecanduan. Kemudian situasinya saat ibadah jangan pernah kita, apalagi dilihat anak saat ibadah pegang-pegang gadget gitu ya. Saat makan pegang-pegang gadget gitu ya. Acara keluarga, kalau namanya acara keluarga gadget disimpan aja lah. Kecuali kalau kita lagi tahunnya kerja, apalagi Bu Dokter ya, Bu Dokter tadi Roswati sama Bu Dokter Lucy ini, kecuali ada yang urgent ataupun kita yang punya posisi pekerjaan yang urgent itu kan butuh konsultasi tuh dari teman-teman yang ada di rumah sakit dan lain sebagainya. Lagi order gold, Allahu Akbar. Itu di luar tuh. Kalau lagi order gold, apalagi kalau jadi Bilai Family gitu ya. Jadi nanti tim dari Bilai Family nanti usahakan nanti kita punya waktu ngaturnya gitu ya. Diskusi bicara sama orang lain. Saya kalau diskusi dengan orang lain sebisa mungkin kalau lagi diskusi dengan orang lain bilang, maaf ya saya balas dulu chatnya ya. Kalau memang lagi sibuk chat dulu lah. Kalau ngobrol ya ngobrol. Jangan sambil chat sambil ngobrol gitu. Jangan. Yang terakhir adalah naik kendaraan, kecuali kalau kita gokar gitu ya. Gadget tidak dapat dihilangkan, namun dia bisa diatur penggunaannya agar lebih banyak manfaatnya. Insya Allah itu saja, mohon maaf lahir batin gitu ya. Dan ini saya masih ada sesi ini tapi udah terlewat waktunya. Tapi insya Allah yang terakhir ikhtiar gitu. Ayah bunda saya titip ke Anda, banyak-banyak lakuin ikhtiar langit gitu ya. Rayu Allah sebanyak mungkin biar Allah yang akan jagain anak-anak kita. Caranya gimana Kak Yawan? Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak infak, banyak-banyak bahagiain anak orang lain yang ayah dan ibunya sudah tiada di muka bumi ini. Gitu ya. Ada anak-anak yatim di kanan dan kiri kita, bahagiakan mereka gitu ya. Insya Allah saya nggak akan narik BGA pada kesempatan ini. Tapi saya akan ngajak Anda untuk bisa terus memantaskan intinya adalah kalaupun nggak BGA di sini, tapi minimal ketika ada anak-anak yatim di sekitaran kita, kalau kita lagi bayar SPP anak-anak kita, tanyain SPP anak-anak yatim di sekitar kita udah dibayar apa belum gitu ya. Kalau kita lagi beliin makanan enak untuk anak-anak kita, lihat tuh di sekitaran kita kalau ada anak-anak yatim, beliin makanan yang enak juga untuk mereka. Bahagiakan anak-anak orang lain. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa ihsantum falah. Kita bahagiain anak orang lain, Allah akan bahagiain anak kita. Allah akan ngejagain anak kita gitu ya. Dan yang terakhir, ayah bunda semuanya insya Allah materinya akan banyak tentunya partnya gitu ya. Dan kita akan banyak ngobrol-ngobrol. Saya ngajakin ayah bunda semuanya juga untuk yuk kita bareng-bareng
bergabung ya di grup keluarga di Live Herbal Indonesia. Insya Allah kita akan bareng-bareng di sana, belajar bareng-bareng. Insya Allah juga pembinaan juga untuk program-program keluarganya, insya Allah juga banyak di sana. Dan insya Allah kita selain sehat jiwanya, sehat hatinya, insya Allah sehat juga fisiknya gitu ya, sehat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan wasilah Live Herbal gitu ya. Seperti apa insya Allah nanti Mas Febri insya Allah akan nyampain detailnya. Intinya sangat bahagia, sangat bisa senang tentunya bisa bareng-bareng dengan ayah bunda semuanya di Live Herbal Indonesia. Dan untuk teman-teman yang mau daftar nih sudah ada juga linknya nanti untuk detailnya lebih ke sana gitu ya. Terima kasih banyak, syukran jazakumullah khair. Mohon maaf lahir batin, udah terlambat banget nih. Mohon maaf mudah-mudahan dimaafkan. Walafu minkum Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini kayaknya ngobrol-ngobrol tentang parenting bareng Kak Yawan 1 jam sampai 2 jam itu nggak cukup gitu ya Kak Yawan ya. Masya Allah. Tapi tadi yang disampaikan itu banyak hal ya yang tentunya sangat menginspirasi buat kita. Banyak hal yang bisa kita praktekkan tentunya. Ditunggu part 2-nya Kak Yawan katanya. Insya Allah nanti menyesuaikan jadwal beliau juga. Menyesuaikan jadwal Kak Yawan juga ya. Nanti insya Allah akan dibuatkan lagi. Tentunya bukan hanya Kak Yawan, nanti ada Bunda Anik, ada juga Bunda Herawati, dan Kak Suhe. Wah, recommended tuh, guru-guru saya semua tuh, recommended. Nanti insya Allah akan dibuatkan juga buat sharing nih sama teman-teman semuanya. Baik, tadi Masya Allah yang disampaikan itu banyak hal-hal ya yang sangat bermanfaat. Jadi terkait bimbing anak seperti apa yang Allah mau, bukan seperti apa yang kita mau gitu. Jadi yang berikutnya, berhentilah membandingkan satu anak dengan yang lain. Karena hidup bukan sebuah kompetisi, melainkan sebuah kolaborasi dan sinergi. Itu saya kutip dari Bunda Anik ya, terkait cara mendidik anak. Jadi kepada ayah bunda sekalian, jika ayah bunda sekalian sekarang merasa penat dan lelah dalam mendidik anak-anak, bayangkan bahwa kelak di akhirat ada di antara mereka yang datang membimbing tanganmu menuju surga. Masya Allah. Jadi makasih banyak, syukron jazakallah kepada Kak Yawan atas sharingnya pada malam hari ini. Jadi kapan nih admin didik anak? Masya Allah. Ini Pak Jirian emang luar biasa. Jadi anak yang berbakti dulu. Oh iya benar. Jalan. Berbakti dulu baru mendidik gitu ya. Kayaknya. Misalnya doakan Pak Rian tuh udah dijawab tuh sama Mbak adminnya. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa setiap Bila Family Class ini kita akan bagi-bagi hadiah tentunya. Kita berikan kesempatan yang insya Allah dapat ilmunya dan juga dapat hadiahnya. So teman-teman semuanya harus aktif buat resume. Banyak hal yang menginspirasi yang tadi disampaikan oleh Kak Yawan tentunya untuk teman-teman semuanya rajin-rajin buat resume. So teman-teman banyak hal-hal yang menginspirasi, silakan buat resumenya, ikuti challenge-nya, insya Allah teman-teman akan dapat ilmunya dan juga insya Allah dapat hadiahnya. Syaratnya gampang banget, tinggal share resume atau poin apa yang paling mengena dari kajian barusan di media sosial plus judul kajiannya, yaitu gadget anak keluarga. Dan jangan lupa tag juga jika di Facebook, tag juga akun dari Bilife ID dan juga akun dari Kak Yawan yaitu @triawankolopita. Jika di Instagram @Bilife ID, tag juga Mas Asa Saifullah dan juga Kak Triawan Kolopita. Dan jangan lupa tag 3 teman ayah bunda semuanya
yang harus tahu nih tentang Bila Family Class ini. Itu insya Allah pemenang akan diumumkan pada Bila Family Class selanjutnya ya. Ini waktunya sudah sangat terbatas nih, Masya Allah. Tapi kita akan berikan kesempatan tentunya untuk bisa 1-2 orang ya, karyawan ya, yang mau sharing atau bertanya gitu, bisa gunakan fitur raise hand atau bisa di kolom chat yang ada. Kepada teman-teman yang mau bertanya terkait dengan kajian pada malam hari ini, mau bertanya atau mau sharing gitu, bisa menggunakan fitur raise hand yang ada untuk bisa bertanya langsung kepada Kak Yawan terkait hal-hal yang tadi disampaikan. Ini kayaknya cukup lah Mas. Ini mantap ini kayaknya. Udah. Mantap Ini ya. Ane tinggal nambah-nambahin aja. Udah, bunda-bunda semuanya di sini udah mantap banget nih. Tinggal mudah-mudahan dapat apa? Speechless Kak Yawan. Tinggal nambah-nambahin dari apa yang bunda-bunda semuanya udah praktekkan sejauh ini gitu kan. Sama mudah-mudahan bisa ngasih beberapa inspirasi dalam pengasuhannya. Tapi Al-Fakir yakin para bunda semuanya di sini sudah insya Allah terjaga betul dalam pengasuhannya, termasuk dengan gadget insya Allah gitu. Apa nih? Ada yang nanya baik, juga. ada satu pertanyaan nih Kak Yawan. Assalamualaikum Kak. Saya kan guru, banyak orang tua yang terkejut ketika diberitahukan bahwa anaknya belum kasih tugas daringnya. Padahal anaknya kalau ditanya lagi ngapain, kerjakan tugas dari HP. Bagaimana tanggapan Kak Yawan nih? Makasih. Saya diminta tanggapannya. Pertama ajak saja orang tuanya dulu ketemu dengan saya. Jadi gini, ini kalau seorang anak itu, kalau mendiagnosis anak itu, kalau kayak dokter gitu ya, diagnosisnya kan tidak bisa. Kalau bahasanya kan ini udah, kalau bahasanya udah ini ya, udah efeknya saja gitu kalau bahasanya. Tapi yang melatar belakangi ini kan banyak gitu kalau bahasanya. Melatar belakangnya itu banyak. Banyak kali ini itu kalau bagi Al-Fakir pribadi, ini bukan cuma terlihat dari gadgetnya saja, tapi ada beberapa hal yang bahasanya itu kan bisa jadi anak sudah demotivasi dalam belajar, ada sesuatu yang terjadi di belakang itu, kita tidak pernah tahu lebih ke dalamnya gimana. Tapi kalau saya prinsipnya itu adalah ketimbang fokus terhadap masalah, saya lebih senang fokus kepada apa yang masih baik di diri anak. Dari diri anak yang baik itulah kemudian kita dekatkan dan kita kembangkan dengan apa yang bisa dia lakukan gitu. Kalau ini terkait dengan misalnya begini, banyak orang tua yang terkejut ketika diberitakan bahwa anaknya belum kasih tugas daringnya, padahal anaknya kalau ditanya lagi ngapain, lagi kerjakan tugas dari handphone gitu ya. Tadi seperti saya bilang tadi, memang ini lebih enaknya itu langsung ketemu sama orang tuanya. Karena kalau kita lihat hanya dari sepintas gitu ya, saya pernah ketemu kayak gini, misalnya gini. Ini sebelum ini ya, saya pernah ketemu orang tua itu keluhkan, Kak, ini anak saya Kak, itu pernah mau bunuh diri. Ini karena anak ini udah nggak tahu diri Kak. Gini, panjang ceritanya. Saya bilang, ya kita doakan. Besok ketemu ya Bu kita di sini. Dan sebagainya. Pas saya ngisi kelas teens gitu ya, saya ngisi kelas teens, di part pertama break itu anaknya datang ke saya, itu kalau bukan akhwat gitu ya, dia mau banget untuk bicara ke saya itu, bahkan sambil dekat ke saya itu luar biasa banget gitu. Kalau ikhwan itu bahkan kalau boleh saya peluk sampai nangisnya kayak gini. Iya udah kayak gitu. Saya minta panitia yang akhwat untuk peluk, hampir jatuh dia. Ternyata beliau baru cerita gini. Dia itu sampai ini, dia itu udah hampir semua bagian tubuhnya itu diiris sama sama pisau gitu, sama silet gitu ya. Jadi ngiris-ngiris bagian tubuhnya itu dengan pisau itu. Tahu nggak itu kenapa? Itu karena awalnya dia harusnya aman-aman saja gitu ya. Kemudian dia menyampaikan bahwa dia, Pak saya punya cita-cita ini. Kemudian kata orang tuanya, kamu kenapa
apa cita-cita. Ini saya udah minta izin sama orang tuanya untuk di-sharingkan inspirasinya walaupun nggak disebut namanya gitu ya. Awalnya itu dia anak yang penyemangat gitu ya, ikut di kegiatan sekolah gitu ya. Ketua OSIS, ketua juga pramukanya gitu ya. Gudepnya di sekolah, kemudian ini. Cuman karena aktivitasnya yang banyak, dia sering pulang rumah dalam posisi yang sudah larut gitu. Saya juga pernah merasakan itu. Saya pernah pulang larut dan orang tua biasanya mempertanyakan, apakah ada sekolah pulang selarut ini? Padahal bisa jadi itu adalah ada kegiatan sekolah yang berkepanjangan waktunya. Sampai akhirnya kamu ini anak perempuan gitu. Taunya harusnya di rumah, anak perempuan udah jam segini. Tuh bilang tuh sama guru-guru kamu itu udah kalau kayak gini tuh harusnya udah jam pulang sekolah. Bisa jadi mereka buat apa? Perkemahan. Mereka buat apa kegiatan-kegiatan ekstra yang bisa jadi sampai maghrib, sampai isya mereka baru pulang dan lain sebagainya. Tapi anak ini sudah mencoba menyampaikan ke orang tuanya, sudah dikonfirmasi ke sekolah dan sebagainya, tapi orang tuanya masih belum terima karena anak perempuan itu taunya di mana? Di rumah. Anak perempuan itu ujung-ujungnya kan jadi ibu rumah tangga. Kenapa belajar? Mas, saya itu kepengen jadi dokter tentara gitu, dokter medik dari militer gitu. Intinya dia mau bilang begitulah. Mungkin terinspirasi dari film-film Korea mungkin gitu ya. Tapi anak itu kan dibantu dulu dia untuk setiap dia punya cita-cita dibantulah dulu. Tapi ini enggak, udah nggak usah bercita-cita setinggi itu. Nanti kamu ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga juga, kenapa gitu. Sampai akhirnya ditekan sampai akhirnya ya udah, kalau kamu itu mau sekolah apa mau organisasi, kamu mau sekolah atau mau keluyuran kayak gini, udah. Kalau mau sekolah ya sekolah, kalau kerja nanti kerja gitu. Oh udah. Sampai akhirnya apa? Karena anak ini tahu nggak bisa membantah orang tua, takut untuk membantah orang tua dan sebagainya, dia diam, nggak kemana-mana lagi, nutup diri di rumah. Sampai akhirnya apa? Kak, saya itu punya keinginan, saya ingin aktif di sini Kak. Tapi saya juga nggak bisa ngelawan orang tua. Kemudian sampai akhirnya satu kata-kata yang keluar dari ibunya, dasar anak jahil. Di suatu masa pernah anak ini pulang dalam posisi udah malam gitu ya, sama diantar juga sama teman-temannya juga, tapi karena mungkin nggak ada konfirmasi ke orang tuanya, kemudian orang tuanya marah dan lain sebagainya, khawatir bisa jadi, kemudian orang tuanya juga nggak terkendali, ini sampai ini disampaikan itu dasar anak jati gitu, sampai akhirnya dia sakit hati yang luar biasa. Dan akhirnya dia berhenti dari semua kegiatan sekolah, yang kerjanya tinggal sekolah, kamar, sekolah, kamar, sekolah, kamar, sekolah, kamar. Sampai suatu ketika dia ditemukan dalam kondisi sudah berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Apa yang dia lakukan? Dia iris sekujur tubuhnya dengan apa? Dengan silet gitu ya. Terus ditanya, kenapa Dek kamu sampai buat gitu? Ya kan Kak, saya mau ngapa-ngapain juga sudah nggak ada gunanya. Mending saya sakiti saja tubuh saya. Gitu. Itu kejadiannya. Dan itu ada. Jadi ini kalau bahasanya kompleks gitu. Kalau bahasa kayak gini itu kompleks kejadiannya. Jadi kalau saya, ya kita sebagai guru, tanggapan kita apa? Kita doain. Kita komunikasikan ke orang tuanya gitu. Sambil ya diajak ngobrol anaknya gitu. Gitu. Ya kita butuh kalau bahasanya off the box gitu ya. Go extra mile, bisa keluar dari kebiasaan. Kalau kita dari guru, mungkin kita bahasanya bisa buat, kalau bahasanya satu kegiatan-kegiatan muhasabah, satu kegiatan-kegiatan pendekatan dan lain sebagainya, yang bisa jadi dengan itu mungkin perannya kita bukan menggantikan peran orang tuanya, tapi ngasih sedikit pendekatan untuk bisa, kalau bahasanya, jadi wasilah anak ini biar bisa sadar gitu kalau bahasanya gitu. Kemarin saya diundang tuh dari yayasan di Makassar itu ngisi training online ke anak-anak gitu. Ngisi training online gitu. Mulai dari kita ngobrol-ngobrol dengan anak-anak yayasannya Pak Haji Yusuf Kalla gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol di sana tentang gadget, kita ngobrol-ngobrol di sana tentang motivasi, kita ngobrol-ngobrol di sana tentang inspirasi. Ya mudah-mudahan dengan ikhtiar-ikhtiar kita kan mudah-mudahan bisa ngebuka satu pemahaman tentang anak. Sehingga dia yang ngerjain tugas bukan karena sekolahnya, tapi karena tentang diri saya. Saya butuh untuk memperbesar wadah diri saya untuk bisa terus belajar. Jadi tugas kita doain, ikhtiarin seikhtiar yang kita bisa mampu. Yang kedua, ajakin orang tuanya untuk ikut di live family class. Udah gitu aja. Insyaallah. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan menjawab gitu ya. Saya nggak bisa nanggapin lebih. Intinya adalah ini kompleks. Kita butuh banyak koordinasi, kita butuh banyak belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan wadah hati dari ayah dan ibunya dibuka. Jadi taman pembersamaan, kita sebagai guru juga kita bisa melakukan beberapa ikhtiar untuk pendekatan ke anak-anak seperti ini. Gitu insya Allah.
Masya Allah, tabarakallah. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Yawan bisa menjawab ya dari pertanyaan dari Bunda Mariana Abdullah. Baik, ini mungkin sudah larut banget ya Kak Yawan ya. Jadi syukron. Aman. Di saya baru jam 11 malam nih. Aman. Syukron Kak Yawan, kami dari Bila Verbal Indonesia mengucapkan jazakallah khairan kepada Kak Yawan atas sharingnya pada malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat, sangat menginspirasi tentunya, dan juga semoga ini bisa menjadi jariah buat Kak Yawan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini mungkin perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat Bila Family yang sudah hadir. Masih sore. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kufaratul majlis. Subhanakallah. Baik, jazakallah khair kepada Kak Yawan untuk sharingnya pada malam hari ini. Masya Allah. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati kawan-kawan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya.